bersama saya lagi DM Project. Hari ini kebetulan saya kedatangan tamu jauh. Ya. Oke, nah kita kebetulan lagi puasa. Jadi kita mau bincang-bincang sedikit lah berkenaan dengan dia ngapain aja ya pada saat pandemi ini ya. Oke, saya mau tanya dulu ya. Oke, Bang Arman. Nah, ini kan musim wabah nih. Ya kan, wabah COVID-19. Sekarang lagi ngapain di rumah? Ya seperti biasa bulan puasa ya kita puasa. Puasa. Iya. Terus aktivitas kerja gimana? Waduh itu jangan ditanya. Cuman alhamdulillah sekarang karena zamannya udah semakin canggih, Oke. ya bisa aja lah kerja secara online. Cuman ya nggak maksimal seperti biasa. Oh, jadi tapi tetap menjalani gitu ya Oh, aktivitas kerja ya. harus kalau nggak makan. Nah, terus saya mau tanya, kan selama pandemi itu kan dari Maret, April, berarti kita kalau di Indonesia ini udah 2 bulan ya. Ya. Nah, udah 2 bulan. Berjalan 2 bulan itu saya dengar nih Ya. dari anak-anak dan teman-teman itu, Bang Arman katanya bangun kolam di rumah, kolam ikan. Bukan kolam ikan lah ya main-mainan lah Pak. Kan gini, bingung di Jakarta kan padat tuh ya. Rumah bisa dikatakan nggak berjarak, ya kan, halaman juga nggak ada. Saya nggak sekarang saya belum mampir, jadi saya nggak kebayang. Katanya sih, kata anak-anak tuh Bang Arman bangun kolam ikan kata dia. Mungkin ada 1.000-2.000 ekor loh, gede banget saya bilang. Ya enggak lah. Kemarin itu gini ceritanya. Saya pikir sejak COVID ini aktivitas kita jadi banyak tidak maksimal ya. Terus kalaupun kerja ya kita tahu sendiri kerja secara online itu butuh waktu berapa lama sih ya kan? Oh iya, dari memulainya ya. Mulainya. Terus kita setelah selesai itu saya bingung mau ngapain. Betul. Nanti kalau disuruh kerja kerjain lagi. Ah, Ya, saya pikir ini waktu banyak terbuang, ditambah lagi puasa ya, ini rumah punya pekarangan ya. tapi kok semrawut gitu. Akhirnya Dirapiin tuh pekarangannya. saya rapiin. Terus. Setelah rapiin kayaknya punya bayangan ini kalau bikin kolam Ya. itu enak ini nih. Wah, dari situ saya panggil nih tukangnya. Coba deh rapiin kayak gimana nih. Nah, akhirnya ya jadilah itu kolam. Gitu. Itu kolam diisi ikan apa aja? Ada ikan mas, ada ikan nila, mujair yang bisa dimakan lah yang jelas. Oh, jadi untuk kalau misalnya dalam waktu dekat ini bisa, maksudnya ikannya tumbuh besar gitu Iya, ya, iya. itu bisa dikonsumsi Iya, di rumah gitu ya. minimal kita kalau nggak ke pasar ada ikan di rumah. Memanfaatkan kondisi yang sangat pelik, sangat susah ya saat ini ya. Jadi ketika ada kesempatan ya jadi saya bilang itu sangat cerdas lah. Saya boleh tahu nggak, Bang Arman, itu kolam isinya kalau diisi full itu kira-kira berapa ekor gitu yang bisa muat di dalam kolamnya itu? Yang baru saya bangun itu isinya baru 500 yang muat. Yang satunya lagi saya bongkar ini. Rencananya itu mau masukin 500 lagi. Oh, berarti kurang lebih 1.000 ekor gitu ya. 1.000 ekor. Itu ikan kalau berkembang itu atau besar itu kira-kira sampai berapa? Paling maksimal 3 bulan udah bisa kita panen karena kan air di situ bukan sirkulasi dari alam ya. Jadi buatan. Nah, jadi buatan. Jadi perkembangannya nggak maksimal. Oh, gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi ketika dalam kondisi yang sangat pahit begini ya, sangat ya katakanlah ini pelik kondisinya, kita berpikir, nah itu tadi yang pernah saya sampaikan dalam video saya, bahwa memanfaatkan kondisi yang ada, situasi yang ada di sekitar kita. Nah, ini Bang Arman ini langsung melaksanakan apa yang dia pikirkan ketika ya udah pada saat COVID begini, ya ngapain gua diem-diem gitu kan, sebaiknya gue bangun sesuatu deh. Kebetulan pekarangannya lagi nggak bermanfaat dalam tanda kutip, ya pohon-pohon yang nggak menghasilkan lah. Nah, jadi ya udah dibikin kolam sama beliau.
Oke Bang Arman, kita bicara kolam sudah, aktivitas kerja juga tetap berjalan walaupun sistemnya online gitu ya. Iya. Nah ini bulan puasa, ini tempat Bang Arman lakukan tarawih nggak di masjidnya? Eh, Kalau saya sendiri sih nggak pernah ke masjid lagi nih karena ada larangan ya. Tapi Himbauan ya, nah, himbauan. himbauan Ya. karena semua aktivitas di masjid itu ada balihonya ya, Ya, tertulis betul. itu dihentikan sementara. Oke. Jadi saya pikir ya paling sholatnya di masjid di rumah Oke, aja. tarawih di rumah, sholat di rumah. Oke. Nah, eh, kalau udah ada himbauan, ada larangan, sebaiknya kita patuhi, kita ikuti agar apa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh pemerintah itu dapat terukur gitu loh. Ya, jadi kalau misal nggak diikutin ya bagaimana mau mengukurnya? Oh ya Bang Arman, kan gini nih. Saat ini kan wabah pandemik khususnya di Indonesia, ini kan Indonesia dan Jakarta ya, kita Iya. bicara Jakarta karena kita di Jakarta. Nah, bagaimana tanggapan Bang Arman menanggapi situasi corona di Jakarta? Ini kalau misalnya terjadi 1-2 tahun ke depan, tetap aja wabah Berlanjut ini gitu berlanjut gitu ya. Mungkin nggak ya masih ada yang tadi itu ya, salaman, kemudian apa? Bukber kalau di bulan puasa itu ada Ya, bukbernya, sahur on the sahur on the road gitu ya. Kan udah kayak nggak ada gitu. Nah, kalau setahun 2 tahun yang begini terus gimana? Ya manusia itu selalu punya imajinasi sih bang. Gitu. Saya rasa selalu mengalami perkembangan. Dulu mesin ketik, sekarang komputer, ya kan? Gitu. Nah, kamera dulu cuman pakai kamera biasa, sekarang di handphone udah bisa. Iya. Ya mungkin punya alternatif lain, sahur on the road-nya atau bukbernya. Kalau yang kita alami sekarang kan kayak video call, Ya. bisa. Mungkin ada yang lebih baik lagi ke depan. Kondisi ini membuat saya Bang Arman ya harusnya jangan saling merasa bahwa saya lebih teraniaya daripada Bang Arman atau Bang Arman lebih teraniaya daripada saya dengan kondisi wabah ini. Nah, kita sama-sama saling merasakan kondisi ini. Nah, dengan saling merasakan kondisi ini sebaiknya ya kita saling menguatkan ya. Ya. Saling menguatkan, terus kita ya siapa tahu masing-masing memiliki satu jalan keluar untuk Iya. untuk Dapat kon- berbagi. Nah, kondisi ini ya kita bisa berbagi. Iya. Itu yang seharusnya kita lakukan, betul nggak? Betul. Oke, teman-teman sekalian, eh, banyak hal ya kalau kita bicarakan sampai ke depan sana, maksudnya sampai ke satu titik yang sebenarnya titiknya nggak punya, ini kita belum tahu titiknya di Kapan? mana, ya kapan gitu ya. Nah, jadi saya rasa hal-hal yang menarik itu selalu ada di sekitar kita sebenarnya. Ya salah satunya kolam tadi yang disampaikan Bang Arman. Ya. Salam corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.